anak-anakku yang muliakan Allah. Keluar dari Darul Ulum ini menjadi generasi Al-Quran, tidak akan goyang kalau tertanam. Maka perlu kita tambah. Ini ada ustadz kita dari Sidogiri mengaji kitab kuning, cukup menghafal. Idealnya lihat para ulama-ulama dulu yang alim dan abid, hafal Quran dan dia alim. Ya ayyuhan nabi Allah wal kawkabun turri Allah. Ya ayyuhan nabi Allah wal kawkabun turri. Anta imamul hadra sultanuhul ghaibi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kafana wa hadana ila siratal mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan, Abang Anda, penasihat kita di pondok pesantren ini, Al-Ustaz Jaharuddin Batubara, Dr. Andes Jaharuddin Batubara, MA. Kemudian semua ustaz-ustaz yang ada, yang sama-sama kita diberi amanah menyediakan diri, waktu, tenaga, pikiran untuk mengurus, mengembangkan dan membesarkan pondok pesantren Darul Ulum Al-Huda ini. Mungkin Ustaz Jaharuddin sebagian sudah kenal, atau mungkin sebagian perlu diperkenalkan lagi, biar kalau di jalan jumpa tahu. Di sini mungkin yang sudah biasa, ini ada Ustaz Samsudin. Ustaz Samsudin baru 10 tahun di sini. Mengajar tahfiz, di tangan dingin beliau sudah banyak orang selesai hafal Quran di sini. Kemudian Ustaz Samsudin ini berasal dari Jember dan menikah dengan orang Langkat, jadi udah jadi orang sini. Kemudian Ustaz Qomarullah. Ustaz Samsudin ini belajarnya di Magelang, pondok pesantren Sirajul Mukhlasin, Kiai Mukhlisun almarhum. Kemudian Ustaz Qomarullah. Ustaz Qomarullah ini jalan 2 tahun. 3 atau 2 tahun? Dan 2 tahun. Ustaz Qomarullah ini asal dari Berandan. Kalau belajar, pertama belajar hafiz Quran di Sunggal, kemudian menyambung di Afrika Selatan. Jadi kemudian beliau berkhidmat di sini, masih bersama kita, alhamdulillah. Beliau juga memegang kelas tahfiz, Ustaz. Kemudian yang berikutnya ada Ustaz Fajar Satria, Fajar Satria Wibowo. Beliau juga menghafal di sini. Dapat berapa juz di sini, kan? Dapat 20. Agak ngampun di tempat lain, dan alhamdulillah bisa kembali kemari. Sekarang Ustaz Fajar ini kita beri tanggung jawab untuk memegang menanggung jawab hafalan tahfiz anak MI. Beliau yang pegang sama anak yang dari jam 2 sampai jam asar, anak-anak sekolah yang mengaji, beliau yang menanggung jawab. Kemudian juga ada Ustaz Yusuf Rusdi. Ustaz Yusuf Rusdi ini termasuk santri yang pertama dulu di sini. Waktu itu baru masuk masih ada sekitar berapa orang, Ustaz? 7 orang. Baru 7 orang. Beliau yang ke-7. Ya, yang ke-7. Dulu masih di sana, masih di garasi mobil. Jadi beliau menyelesaikan, dan beliau termasuk yang pertama menyelesaikan 30 juz
dan syahadah 30 juz saya sendiri yang menyimak dulu. Dan Ustaz Yusuf, Ustaz Fajar dan Ustaz Samsul, mereka ini dari belajar terakhir di pondoknya Ustaz Samsudin. Dan Ustaz Yusuf pun sudah banyak berkhidmat pernah di Jakarta juga, terakhir di Pekanbaru ya Ustaz ya. Nah, sekarang beliau ikut bantu kita menangani santri karantina. Kemudian di sini ada Ustaz Mulyadi SPDI, beliau setahun lah dari sini. Karena saya setahun saja. Kan dan 2021 sudah setahun. Jadi beliau kami panggil secara khusus untuk bantu kita di sini untuk menyiapkan anak-anak ini dalam menyiapkan muhadarah untuk bisa khotib, untuk bisa berceramah. Jadi memang kami targetkan bersama beliau kalau bisa nanti setiap maulid anak-anak ini sudah bisa ditampilkan untuk menyampaikan, bukan hanya bisa baca Quran tapi berani tampil di depan. Jadi beliau secara khusus menangani. Datangan beliau kemari paling sedikit seminggu sekali harus datang kemari. Kemudian terakhir Ustaz Hidayat. Ustaz Hidayat ini di Surabaya. Dari Surabaya, kebetulan tetangga sama istri saya. Jadi Ustaz Hidayat ini dari Pondok Pesantren Sidogiri. Pondok Pesantren Sidogiri ini termasuk pesantren yang tertua di Indonesia juga, sudah berumur 285 tahun. Dan beliau di sana selama 12 tahun. Spesialisasinya sebenarnya di kitab kuning. Tapi sementara ini belum ada kelas khusus, masih menangani, tapi sudah dimulai dan anak-anak sudah kita buat persiapan untuk mengarah ke kitab kuning setelah saya dari Quran ini. Jadi beginilah, kalau yang di belakang udah nggak asing lagi, Pak Firdaus Harahap. Ini kalau di pemerintahan beliau ini Luhut bin Sarpanjaitan, menteri segala urusan. Jadi beginilah jalannya pesantren kita. Alhamdulillah sudah lama sebenarnya terpikir untuk membentuk organisasi bagi anak-anak ini. Supaya apa? Supaya anak-anak ini terlatih. Karena salah satu kelemahan yang kita lihat dari pondok-pondok salaf atau pondok-pondok yang berbasis tidak modern, mereka ada kelemahan dalam berorganisasi, dalam kadar pengkaderan. Itu juga maka kita memandang ini penting, dan alhamdulillah saya senang sekali malam ini dengan kerjasama semua, khususnya Ustadz Hidayat yang banyak memikirkan ke arah ini. Terbentuklah malam ini, telah disusun dan insyaallah akan kita lantik sebentar lagi. Anak-anak kita ada organisasinya. Jadi anak-anakku sekalian, santri-santri yang berbahagia, dalam organisasi ini kalian harus bisa belajar dan mengerti banyak. Karena apapun, pekerjaan apapun, perjuangan sebesar apapun, kalau tidak terorganisir, kalau tidak teratur, maka itu akan bisa dikalahkan oleh kebatilan yang dibuat dengan teratur dan terorganisir. Maka dari sini kita mulai melatih diri kita untuk bisa berorganisasi, bisa berinteraksi, bisa bersosialisasi. Mana ketua, mana kedudukannya, ini apa, ini sebagai apa, dan kita hormati. Dan kita menjalankan tugas kita masing-masing. Karena semua yang di pesantren ini, apapun tugas kita nanti, itu semua punya peran yang besar di pesantren ini. Jangan sepele, jangan sepele. Itu kayak ngutip sampah aja contohnya, itu paling ringan mungkin, paling nggak perlu sampai ilmu yang tinggi-tinggi untuk bisa ngutip sampah. Dengan kita ngutip sampah, kita jaga kebersihan yang terorganisasi, terorganisir, ini akan memudahkan kawan-kawan kita menghafal Quran. Dari yang sekecil itu saja memberikan kemudahan kawan kita menghafal Quran. Kalau kawan kita bisa nyaman, mudah menghafal Quran gara-gara itu, maka ini pahalanya termasuk kepada orang yang memikirkannya, mengusahakannya, semua akan mengalir kepada dia. Apalagi nanti kalau dia selesai di sini jadi kiai pula,
buka pesantren lagi, tetap pahalanya mengalir pada kita. Nah, jadi dengan organisasi ini kita membuat semua santri maunya nyaman. Ya, tidak ada, dan alhamdulillah selama yang saya tahu di sini tidak ada bully membuli, tidak ada yang menjadi preman di sini, yang ditakuti tidak ada, semua jalan dengan aturan. Dan dengan organisasi ini semoga semua dapat berjalan lebih baik lagi. Dan begitu pun nanti kami minta kepada Al-Ustaz Bangda bisa memberikan nasihat lagi, khususnya kepada kami juga para asatiz, biar tetap bisa istiqomah dan tambah semangat. Jadi anak-anakku, selamat berorganisasi, pelajarilah, karena sampai kemanapun kalian nanti, mungkin saja di antara kalian nanti ada yang di Mesir, ada yang di Libya, ada yang di Korea Utara, amin juga kelihatan, insyaallah. Jadi dai di Korea Utara, ada yang ke luar negeri kemana. Nanti dari sini pengalaman sekecil apapun dalam berorganisasi ini nanti kalian akan rasakan faedah. Saya pun dulu ikut-ikut sedikit berorganisasi sampai sekarang, dalam menerapkan apa-apa saya rasakan manfaat. Yang penting kalian bersungguh-sungguh dan mau belajar, dan apa saja yang kita inginkan nanti akan Allah ajarkan. Ketika kita niatnya mau belajar, nanti Allah akan berikan pelajaran dari mana-mana saja yang pengalaman yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya rasa cukup demikian. Saya berterima kasih kepada para ustaz, khususnya Ustaz Al-Hidayat, atas terselenggaranya acara malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan menerima semua kebaikan kita dan menjadikannya membuka juga pintu-pintu kebaikan dan menutup semua pintu keburukan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang selanjutnya, kata sambutan dari Ustaz Jahaluddin Batubara selaku penasehat. Kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, yang saya muliakan adinda pimpinan pondok pesantren Darul Ulum Al-Huda, Al-Ustaz Abdullah Zubair, yang saya muliakan dan dimuliakan Allah berhabis para ustaz yang berhadir, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan yang saya muliakan dan dimuliakan Allah, dan kami banggakan anak-anak kami, para santri, hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Malam ini kita dipertemukan Allah dalam rangka membentuk satu organisasi kesiswaan atau santri untuk terlatih tertib di masa yang akan datang. Anak-anak kami yang dimuliakan Allah, apa yang disampaikan oleh pimpinan tadi, mari kita sama memikirkan ke depan supaya lebih maju. Pesantren kita ini bisa melahirkan hafiz dan generasi-generasi Qur'ani dan generasi yang akan tampil di muka bumi ini nanti, yang membawa maslahat kepada umat dan alam ini. Anak-anak kami yang dimuliakan Allah, menuntut ilmu ini tidak ada hentinya sampai akhir hayat.
Kita hidup di dunia ini dibuat oleh Allah beberapa gelombang. Gelombang itu akan kita lalui berlayar sesuai dengan irama gelombang. Oleh karena itu persiapkan diri. Tidak hanya menghafal Al-Quran, tetapi ilmu lain harus kita kuasai. Karena kita tidak tahu ditakdirkan Allah kita jadi apa kita nanti yang akan datang 20-30 tahun ke depan. Anak-anak akan jadi pemimpin di negeri yang tercintai. Sekarang perubahan dunia ini, data daratan Eropa itu hampir setiap hari ratusan manusia masuk Islam. Gereja-gereja banyak diruntuhkan karena tidak sanggup lagi membayar pajak, dan pengantnya nggak ada. Dibeli oleh orang Islam menjadi masjid. Di Jerman 30 juta nggak kemana umat Islam sekarang. Semua itu 90% perantau. Di Australia 40 juta sudah ada Islam. Artinya anak-anakku yang dimuliakan Allah, tengok Afghanistan itu sekarang dikuasai oleh Taliban. Taliban itu kan santri. Taliban. Apa itu? Santri atau mahasiswa. 23 tahun mereka sekarang berhasil. Anak-anak muda itu Taliban. Tahu sebenarnya. Orang-orang santri penuntut ilmu, karena mereka lihat negeri itu tidak jelas lagi, mereka berjuang 23 tahun. Anak-anakku yang dimuliakan Allah, keluar dari Darul Ulum ini menjadi generasi Al-Quran. Tidak akan goyang kalau tertanam. Maka perlu kita tambah. Ini ada ustadz kita dari Sidogiri mengaji kitab kuning. Cukup menghafal. Idealnya lihat para ulama-ulama dulu yang alim dan abid, hafal Quran dan dia alim. Matan Zurmiyah dia hafal, Alpia 1000 bait dia hafal. Saya tanya tadi ustaz kita 12 tahun menuntut ilmu. Ibnu Hajar 40 tahun baru jadi ulama. Ada satu dari sini, tapi sayang yang 21 juz, 20 juz. Saiful ya, saya masukkan sekarang ke PTKU, Pendidikan Tinggi Kadar Ulama. Kasihan saya, dia imam di Masjid Agung, saya buat, kebetulan saya ketua PKM sekarang, percayakan. Sementara takut saya dia sayang, takut saya di pikirannya uang, karena dia imam di situ, kita kasih transportnya bukan sedikit banyak. Sekarang kita masukkan dia PTKU, lulus tanggal 8 dia akan masuk Pendidikan Tinggi Kadar Ulama. Tapi tidak saya tanamkan kepada dia, tidak cukup itu, nanti kalau bisa ke Turki. Saya lihat, saya peta yang bagus sekolah sekarang di Turki, di Madinah. Kalau di Mekah Ummul Qura itu saya lihat udah, saya masuk ke situ kurang menurut saya.
karena Raja Abdullah sekarang ini sekuler tamatan Amerika ya. Sekarang perempuan pun udah boleh, anggota dewan udah boleh nyetir dulu. Anak-anakku yang memuliakan Allah, mari kalau bisa jangan keluar dari pesantren ini sebelum selesai 30 juz. Nyesal nanti. Karena menghafal ini nggak bisa sembarangan, nggak bisa. Pilihan Allah ini. Saya coba dulu di pesantren saya menghafal, nggak bisa, hilang. Tapi saya dulu mengaji kitab, kitab saya juara. Ada 120 orang dapat saya juara. Karena dulu hafal saya matan zurmiyah semua babnya hafal, alfiyah hafal. Jadi kalau ditanya guru ini apa i'rabnya, ijma' wazin adilan anis bima, terus jawab dengan alfiyah, selesai. Sekarang 47 tahun lebih tinggal, karena saya bukan tipe guru, orang birokrat, hilang. Kenapa hilang? Al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya, bisa hilang cahaya. Kenapa? Ada zulumat barangkali. Maka pelihara anakku, sopan santun, bicara pelihara. Kau penghafal Al-Quran, dia akan lari nanti dadamu. Akhlakmu sampai ke WC contoh Rasulullah. Jangan berdiri buang air kecil, akan pengaruh dengan hafalan. Kemudian mencebok harus sesuai dengan sunnah Rasul. Seperti apa yang disampaikan oleh pimpinan tadi Habib tadi, jangan anggap enteng itu. Jangan sempat ada orang masuk ke kamar mandi kita bau kali di pesantren ini. Wah itu enggak, bukan penghafal Quran, bukan orang Al-Quran. Saya di Singapura sengaja di WC umum, bukan di masjid. Kalau masjid udah kucium makanya itu apa namanya, klosetnya itu enggak ada sedikit bau. Padahal 70% Buddha itu Singapura, tinggal 15% lagi yang sebenarnya Islam di situ mulai. 5% itulah ada yang Katolik, ada yang Sinto dan sebagainya. Begitu saya seberang dari naik kapal ke Batam, wah masuk ke masjid, wadah, gitu. Begitukah Islam? Anak-anakku, saya bukan ria saya. Asal makan bonbon saya tidak akan mau sampahnya itu mencoba. Pasti kalau nggak ada tong sampah, pasti saya kantong. Bukan ria, saya dakwah. Kita para guru ini. Coba lihat sekarang ustaz-ustaz kita di Binjai. Jujur aja, saya kan penasihatmu ya. Kadang-kadang nggak sesuai ilmu itu dengan perilaku yang benar. Rokok, apakah mudarat nggak memberi mudarat kepada orang nanti situ? Apakah itu tidak dosa? Anak-anakku, an-nazafatu minal iman. Kebersihan bahagian, bukan sebahagian, bahagian. Kalau sebahagian nanti habis-habis. Kalau bahagian, ya. Baju, jangan kotor. Maaf anak-anakku, ini kan agak payah karena pakai jubah kita ya.
Kalau saya dulu, maka saya orang NU dulu terbiasa, maka pakai kain sarung. Anak-anakku bersihkan pakaian. Jangan sempat ada orang, ini kan masih terpuji. Saya kan penasehat ini, masih terpuji kita anak-anak. Jalan waktu datang ke rumah, anak-anak ini meninggal abang ipar saya bawa. Ada acara saya bawa, mendapat pujian. Pak Jahar, sampai sekarang ada ipar itu yang di Jakarta masih ada pesantren yang hari itu, yang putih-putih datang ke rumah bersih, putih aku cinta lah seperti itu. Wah, masya Allah. Anak-anakku yang mulia, jangan kotor pakaianmu, bersihkan. Jangan terindikasi, oh itu bau itu. Jangan. Pelihara, itu harga diri kita. Derajat kita adalah akhlak kita. Anak-anakku yang dimuliakan Allah, di masjid kita jaga ketertiban. Sementara BKN kita kadang-kadang kurang proporsional. Tapi sabar anak-anak, jangan lawan ya. Nanti akhirnya mereka tahu. Ya, anak-anak tertib ya, tertib. Saya rasakan ini. Tapi begitulah, karena nggak berilmu. Kamu berilmu, dan dia pun pernah di pesantren. Bagaimana pun salah anak-anak kita itu jangan bawakan di hati para guru. Anak-anakku bertemu dengan gurumu sopan santun. Kenapa? Keberkahan akan berhadapanmu kalau tidak ada sopan santun. Karena ilmu itu al-ilmu nur, cahaya. Apalagi Al-Quran ada slip sikit di hati, dia lari. Bismillahirrahmanirrahim. Dia imam ya. Siapa belum pernah keselewo sekalipun? Saya dulu di Agung, di Musyawarah, kan kami buat itu. Belum pernah keselewo. Lupa dia, enggak pernah. Selama saya mendengarkan, biasanya bawanya saya puji dia, sayang ya, maunya tamatkannya 30. Tapi maka saya lihat, udah masuk aja ke PTK, nanti kau ke Madinah atau ke Turki. Anak Edi Ismail di Simpang itu sekarang pulang dia, saya wawancarai. Aku harus berilmu 7 tahun atau 10 tahun kau di Mesir. Mesir itu sekarang Iqbal. Saya coba jadi imam. Maaf menurut saya, apakah tidak terbiasa? Barangkali Mesir itu enggak seperti dulu. Sudah 3 tahun saya serahkan imam, tapi datang saya lupa. Belum saya wawancarai ilmu agama. Anak-anakku yang memuliakan Allah, ini kan sudah dimulai oleh Ustaz Abdullah Zubair mengaji kitab kuning kita. Selagi ada Ustaz, sayang, sempatkan waktu itu, jangan sia-sia waktumu. Kejar ilmu itu kan bisa kejar, namanya tolib. Kalau tolib mengejar, bukan diam. Al-ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu masukkan sudur. Makna sudur kan luas. La fis sutur, bukan di kitab, bukan baca.
Kejar dia, tanya Ustaz. Begitu kita hafal, begitu kita ngerti kalimat ini apa. Maka paling mudah menghafal Al-Quran, ngerti kita kalimat dan artinya. Anak-anak yang dimuliakan Allah, ya, saya motivasi. Saya ini takdirkan Allah, nggak ada anak saya laki-laki, yang perempuan dua-dua. Itu pun dulu saya sampai saya urus pesantren, mereka nggak mau. Tapi saya bersyukur juga nggak ikut-ikut anak-anakku yang keliaran-keliaran, masih terpelihara ya. Karena generasi sekarang saya lihat, ya Allah, payah kali dia. Pesantren aja sekarang, pesantren. Saya ya, Adinda, kurang setuju saya pesantren modern. Kenapa? Jarang bisa diatur. Lihat, Padang Darul Arafah itu dibunuhnya juniornya. Cuma ada pembunuhan di pesantren. Udah jauh keberkahan. Mati kan? Tumbuhnya sini. Anak-anakku walaupun di sini, jangan sempat itu dengar cakap ayahmu. Jangan kalian berantem di sini. Kalau bisa ngalah. Ngalah itu bukan kalah. Demi ilmu dan hafalanmu dan maslahatmu, ngalah aja. Kalau nggak ada yang apa kau, ngalah aja. Kalau kau turutkan karena darahmu apa namanya itu, melawan darahmu, kau apa? Kita beda dengan anak-anak muda yang di sini. Kenapa? Kita menghafal Al-Quran. Ingat anak-anak, jaga akhlak. Jangan berantem di sini. Ini bukan arena. Kalau mau seperti Maktesa, Muhammad Ali, mereka bertinju bukan karena cari uang, tapi mereka membangun masjid dan pondok-pondok madrasah di Brazil, di Moskow, di Gaza. Maka orang Islam di Gaza itu, ya, orang Gaza itu asal jumpa orang Indonesia hormatkan. Umroh kita dari apa namanya masuknya kita deh. Alah ya Allah itu. Yang Nabi Lut itu Yordan. Mereka yang mengurus apa kita? Indonesia, nah, mereka yang mengurus semua. Itu selalu hormatnya mereka kepada Indonesia. Kenapa? Banyak generasi yang orang Indonesia yang membangun itu. Oh, anak-anakku yang mulia, ya, jangan berhenti menuntut ilmu. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan kepada adik-adik saya para asatidz ini, tolong ya, jadi teladanlah kita di sini. Jangan sempat anak-anak ini, Ustadz ini, jangan sempat pelihara. Kita kadang-kadang lupa kita, akhlak kita, nggak bisa teladan kita dan lain sebagainya. Itu catatan, karena saya pun orang pesantren saya. Kalau ada guru kami yang tak beres akhlaknya dan tidak bisa bangunkan, catatan batin kami, akhirnya jauh keberkahan ilmu. Barangkali itu, mudah-mudahan acara kita ini diberkahi oleh Allah dan anak-anakku bisa mengurus. Kalau seperti kalau umum OSIS namanya kira-kira ini entah apa namanya nanti diberikan oleh guru kita. Mari kita sama-sama patuhi. Siapapun yang terangkat, jangan lawan itu. Patuhlah. Patuhi itu, istiqomah itu disiplin. Istiqomah itu, konsekuen itu disiplin. Kalau udah atasan, walaupun sama umurmu, tapi karena dia diangkat ketua OSIS, kalau OSIS lah namanya itu oleh di umum itu, hormati. Kita masuk jam sekian ini, patuhi itu. Supaya apa? Demi kemaslahatan dan keberkahan menuntut ilmu.
Barangkali itu, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.